pada abad ke-17 di wilayah Sumatera Utara, Indonesia. Kesultanan ini berasal dari kedatangan Panglima Delhi bernama Dewa Syahdan sekitar tahun 1570 yang dikirim untuk membentuk kerajaan yang menguasai daerah Sungai Seriwai, yaitu wilayah Tamiang sampai daerah anak Sungai Wampu. Nama Kesultanan Langkat berasal dari nama pohon yang dikenal sebagai pohon langkat oleh masyarakat Melayu. Pohon ini dulunya sering ditemukan di sekitar Sungai Langkat. Namun saat ini pohon tersebut langka dan hanya bisa ditemui di hutan-hutan pedalaman Langkat. Dengan pusat pemerintahannya berada di sekitar Sungai Langkat, kesultanan ini secara luas dikenal sebagai Kerajaan Langkat. Dewa Syahdan, seorang panglima Delhi, berperan penting dalam berdirinya Kesultanan Langkat dengan mendirikan komunitas pada tahun 1568 Masehi. Dewa Syahdan memerintah Kesultanan Langkat dari tahun 1568 sampai 1580 Masehi. Pengganti Dewa Syahdan, Dewa Sakti, tewas dalam penyerangan kembali dilakukan oleh Kesultanan Aceh pada tahun 1612 Masehi. Raja ketiga Langkat yaitu Raja Kahar, yang merupakan penguasa yang merintis perpindahan ibu kota ke Langkat. Perpindahan ibu kota ke Langkat pada tanggal 12 Rabiul Awal 1153 Hijriah atau 17 Januari 1750, yang kemudian dijadikan hari berdirinya Kabupaten Langkat. Sehingga pada masa pemerintahannya Raja Kahar, Kesultanan Langkat mulai menunjukkan kedaulatannya. Setelah Raja Kahar meninggal pada 1673 Masehi, kerajaan jatuh ke tangan putranya yang bernama Badludjaman. Pada masa Raja Badludjaman, Langkat mulai menaklukkan daerah sekitarnya dengan cara-cara damai sehingga ia meninggal pada tahun 1750 Masehi. Raja Badludjaman digantikan oleh Raja Kejuruan Hitam. Serangan terhadap Langkat berasal dari kerajaan Belanda atau kerajaan Siak. Raja Hitam terpaksa mengungsi ke Delhi melakukan konsolidasi untuk mencari bantuan guna menyerang kembali kerajaan Siak. Namun ketika perjalanan hendak menyerang Siak, Raja Hitam meninggal pada 1818 Masehi. Setelah perang dengan Siak berakhir pada tahun 1855 Masehi, Aceh menyerang Langkat yang saat itu dipimpin oleh Tuanku Sultan Haji Musa. Perang tersebut dimenangkan oleh Aceh yang ditandai dengan pengakuan Tuanku Haji Musa atas gelar Pangeran Hamdan Raja Amir sebagai pahlawan Aceh. Tahun kemudian dilakukan pengobaran pertama minyak bumi dari perut bumi. Pada tahun 1862, kilang minyak Royal Dutch yang menjalankan usaha eksploitasi mulai melakukan produksi massal. Berkat ditemukannya warna minyak tersebut, pihak Kesultanan Langkat menjadi kaya raya dengan pemberian royalti hasil produksi minyak dalam jumlah besar. Secara umum, bila dibandingkan dengan Kesultanan Melayu di Sumatera Timur saat itu, Langkat jauh lebih makmur melebihi harapan. Bersama Kesultanan Siak, Kesultanan Kutai Kartanegara, dan Kesultanan Bulungan, Langkat menjadi salah satu negeri terkaya di Hindia Belanda saat itu. Salah satu sisa kejayaan Langkat yang dapat disaksikan sekarang adalah Masjid Ajiji Tanjung Pura. Pada tahun 1907 Masehi, Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah menandatangani kontrak politik dengan Belanda yang diwakili oleh Datuk Balot selaku Residen Van Sumatera Oostpoort. Dalam perjanjian ini, batas wilayah Kesultanan Langkat ditetapkan daerah yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Sultan terdiri dari Pulau Kambang, Pulau Sembilan, Tiga, Pulau Masjid, dan pulau-pulau kecil di dekatnya. Kejuran Setabat, Kejuran Binjai, Kejuran Selesai, Kejuran Norok, daerah dari Datuk Langkat, dan daerah-daerah
proyek Jepang. Di sini tak ditemukan bagaimana relasi, kontestasi, dan peta politik Langkat dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta, kabar mengenai proklamasi bahkan belum sampai ke Kesultanan Langkat. Tapi, tak lama kemudian, suasana mulai memanas. Laskar-laskar terbentuk, dan pada 5 Oktober 1945, Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah kemudian menyatakan bergabungnya Kesultanan dengan Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Oktober, Tengku Amir Hamzah diangkat menjadi asisten presiden atau Bupati Langkat dan berkedudukan di Binjai oleh Gubernur Sumatera Teuku Muhammad Hasan. Kekuasaan Kesultanan Langkat atas politik dan pemerintahan runtuh bersamaan dengan meletusnya revolusi sosial yang didukung pihak komunis pada tahun 1946. Pada saat itu, banyak keluarga Kesultanan Langkat yang terbunuh, termasuk Tengku Amir Hamzah, penyair angkatan Pujangga Baru dan Pangeran Kesultanan Langkat. Puluhan orang yang berhubungan dengan Swapraja ditahan dan dipenjarakan oleh laskar yang tergabung oleh Volksfront. Di Binjai, Tengku Kamil dan Pangeran Stabat ditangkap bersama beberapa orang pengawalnya. Istri-istri mereka juga ditangkap dan ditawan di tempat berpisah. Berita yang paling ironis adalah pemerkosaan 2 orang putri Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah pada malam jatuhnya Istana Darul Aman 9 Maret 1946. Setelah menangkap Tengku Amir Hamzah, peradilan rimba, demikian istilah bagi laskar itu, menjatuhkan hukuman pancung bagi Amir Hamzah. Jasadnya kemudian ditumpuk dengan jenazah ke-26 tengku lainnya. Keesokan harinya, di Masjid Ajiji Tanjung Pura, Istana Darul Aman memang diserbu dan dibakar. Akan tetapi, Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah tak turut dibunuh. Ia ditangkap dan diasingkan ke Batang Serangan hingga kemudian Belanda membebaskannya pada bulan Juli 1947. Setelah Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah wafat pada tahun 1948, para Sultan Langkat praktis kehilangan kekuasaan politiknya dan hanya bertahta sebagai pemangku adat dan kepala keluarga kerajaan. Kesultanan Langkat merupakan salah satu kerajaan di Sumatera Timur sejak abad ke-16. Kesultanan ini meraih kejayaan dari perkebunan karet dan cadangan minyak bumi di Pangkal Berandan saat masa kolonial Belanda. Banyak peninggalan Kesultanan Langkat yang dapat ditemukan saat ini, termasuk Gedung Kerapatan Kesultanan Langkat dan Masjid Ajiji yang berada di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Satu, Masjid Ajiji. Masjid Ajiji adalah salah satu peninggalan dari Kesultanan Langkat. Masjid yang berdiri megah ini menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan Langkat pada masa lalu. Masjid dengan arsitektur Melayu dan Timur Tengah ini menjadi ikon di Kabupaten Langkat. Masjid yang telah berusia lebih dari 1 abad itu kini juga telah ditetapkan menjadi cagar budaya. Masjid Ajiji ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahman Syah, Sultan kedua Kerajaan Langkat pada tahun 1890-an hingga 1990-an. Nama Masjid Ajiji ini diambil dari nama Sultan Abdul Aziz yang mendirikan masjid itu. Masjid ini sendiri diresmikan pada 12 Rabiul Awal 1310 Hijriah atau 13 Juni 1902 Masehi. 2. Gedung Kerapatan. Gedung Kerapatan ini dibangun pada 1905 di masa kepemimpinan Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Syah. Sultan Abdul Aziz memimpin Kesultanan Langkat mulai 1893 sampai 1927. Setelah Sultan Abdul Aziz meninggal, maka tahta Kesultanan Langkat dialihkan ke Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah. Di masa kepemimpinannya, Gedung Kerapatan ini pernah dibom oleh Jepang pada 1943. Gedung Kerapatan ini berdekatan dengan Masjid Ajiji Tanjung Pura yang merupakan di areal pemakaman Kesultanan Langkat. Saat ini, Gedung Kerapatan tersebut sudah menjadi museum daerah Langkat dan ditetapkan sebagai cagar budaya. Sebelum menjadi museum daerah Langkat, Kerapatan ini sempat berganti nama beberapa kali sesuai dengan fungsinya.
Setidaknya terdapat 7 kali terjadi perubahan nama.